Assalamualaikum sahabat-sahabat yang dirahmati Allah. Selamat datang di channel Penuh Hikmah. Hari ini saya akan menceritakan seorang guru menyesal saat melihat istri yang dicerai melahirkan 7 bayi kembar. Namun sebelumnya saya sarankan untuk menuliskan sholawat Nabi Muhammad agar kelak sholawat ini menjadi saksi untuk mendapat syafaat di akhirat. Jangan lupa like dan subscribe ke channel ini karena sangat membantu untuk menyebarkan dakwah Islam dan menjadi amal jariah. Di tengah hiruk-pikuk kota Jakarta, seorang guru muda bernama Dimas memulai harinya dengan semangat. Dimas dikenal sebagai pribadi yang berdedikasi tinggi terhadap pekerjaannya. Setiap pagi, ia selalu datang ke sekolah dengan senyum lebar dan semangat membara untuk mendidik murid-muridnya. Namun, di balik rutinitas itu, Dimas menyimpan keinginan sederhana, yakni menemukan seseorang yang bisa melengkapi hidupnya. Di sisi lain, Rani adalah seorang wanita sederhana yang bekerja sebagai staf administrasi di sebuah lembaga pelatihan guru. Ia dikenal sebagai wanita yang lembut dan penuh perhatian. Hari-harinya dihabiskan membantu para peserta pelatihan dengan senyuman yang selalu terpancar dari wajahnya. Meski hidupnya sederhana, Rani merasa cukup dengan apa yang ia miliki. Hari itu, takdir mempertemukan mereka. Dimas yang tengah mengikuti seminar pendidikan di tempat kerja Rani merasa kagum dengan keramahan wanita itu. Senyum lembut dan sikap hangat Rani menarik perhatian Dimas sejak pertama kali bertemu. Sementara itu, Rani juga merasa ada sesuatu yang berbeda dengan Dimas. Cara Dimas berbicara dan dedikasinya terhadap pendidikan membuat hati Rani sedikit bergetar. Saat seminar berakhir, Dimas memberanikan diri untuk menyapa Rani. Percakapan singkat di sela-sela kesibukan mereka ternyata cukup untuk menciptakan kesan mendalam. Rani yang awalnya canggung perlahan merasa nyaman berbicara dengan Dimas. Hari-hari berikutnya, Dimas sering datang ke lembaga pelatihan dengan alasan ingin berdiskusi tentang materi pendidikan. Namun, sebenarnya, ia hanya ingin melihat Rani lagi. Rani, yang awalnya tak menyadari hal itu, mulai merasa ada perhatian khusus dari Dimas. Ia tak pernah mengira seorang guru seperti Dimas akan tertarik padanya. Semakin lama, kehadiran Dimas menjadi sesuatu yang dinanti oleh Rani. Setiap kali Dimas muncul, ada rasa hangat yang menjalar di hatinya. Namun, baik Dimas maupun Rani masih ragu untuk mengungkapkan perasaan mereka. Meskipun demikian, takdir seolah merancang jalan mereka. Dalam waktu singkat, hubungan mereka berkembang dari sekadar sapaan hangat menjadi obrolan yang penuh makna. Keduanya mulai menyadari bahwa ada lebih dari sekadar kebetulan dalam pertemuan mereka. Hari-hari berlalu, dan hubungan Dimas dan Rani semakin akrab. Dimas, yang biasanya terlihat serius dalam pekerjaan, mulai menunjukkan sisi lain dirinya. Ia sering melontarkan candaan ringan yang membuat Rani tertawa. Di sisi lain, Rani yang cenderung pendiam mulai membuka dirinya lebih banyak. Mereka menjadi teman berbagi cerita, dari hal kecil tentang pekerjaan hingga impian besar yang tersimpan dalam hati masing-masing. Namun, ada satu hal yang terus membayangi pikiran Dimas. Ia tahu bahwa perasaan yang ia miliki untuk Rani bukan sekadar ketertarikan biasa. Setiap kali ia melihat Rani tersenyum, ada rasa hangat yang sulit ia jelaskan. Tapi, keberanian untuk menyampaikan perasaannya belum ia temukan. Hingga suatu hari, ketika Rani tengah sibuk mengatur dokumen di mejanya, Dimas datang dengan wajah yang terlihat berbeda. Senyumnya sedikit canggung, namun tatapannya tegas. Setelah mengumpulkan keberanian, ia akhirnya berkata, "Rani, setelah selesai kerja, apakah kamu punya waktu? Aku ingin ajak kamu makan malam." Rani terkejut mendengar ajakan itu. Meski ia sudah menduga bahwa Dimas menyimpan perasaan padanya, ia tak pernah menyangka Dimas akan secepat ini mengungkapkannya. Dengan sedikit ragu, ia menjawab, "Boleh, tapi jangan terlalu malam ya. Besok aku harus datang pagi." Malam itu, mereka bertemu di sebuah kafe kecil di sudut kota. Suasananya sederhana, namun hangat. Dimas yang biasanya terlihat percaya diri mendadak gugup, sementara Rani mencoba menutupi rasa canggungnya dengan senyuman. Mereka berbicara panjang lebar. Dimas bercerita tentang perjalanannya menjadi guru, tantangan yang ia hadapi, dan mimpi besarnya untuk membangun sebuah sekolah gratis di daerah terpencil. Rani mendengarkan dengan antusias, terkadang menambahkan komentar yang membuat obrolan mereka semakin hidup. Ketika giliran Rani berbicara, ia membuka cerita tentang kehidupannya yang sederhana.
Bagaimana ia tumbuh dalam keluarga yang mengajarkannya untuk selalu bersyukur, meskipun tak banyak yang dimiliki. Dimas mendengar setiap kata dengan penuh perhatian, dan untuk pertama kalinya, ia merasa menemukan seseorang yang benar-benar memahami dirinya. Malam itu berakhir dengan sebuah momen yang tak terlupakan. Saat mengantar Rani kembali ke rumahnya, Dimas berhenti sejenak di depan pintu dan berkata, "Rani, aku tahu ini mungkin terdengar mendadak, tapi aku ingin bilang, aku suka kamu. Aku ingin mengenal kamu lebih dekat, bukan hanya sebagai teman." Rani terdiam sejenak. Wajahnya memerah, namun ia tak bisa menahan senyum kecil yang mulai muncul. "Dimas," katanya dengan suara pelan, "aku juga merasa nyaman dengan kamu. Tapi, mari kita jalani semuanya perlahan. Aku ingin kita saling mengenal lebih dalam dulu." Dimas mengangguk, dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia merasa bahwa langkahnya menuju kebahagiaan baru saja dimulai. Sejak malam itu, hubungan Dimas dan Rani semakin dekat. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, baik untuk sekadar berjalan-jalan di taman kota atau menikmati kopi di warung sederhana. Hubungan yang awalnya terasa penuh dengan keraguan kini dipenuhi dengan kehangatan dan kebahagiaan. Bagi Dimas, Rani adalah sosok yang ia cari selama ini. Wanita yang mampu mengimbangi semangatnya, memahami mimpi-mimpinya, dan mengisi kekosongan di hatinya. Sedangkan bagi Rani, Dimas adalah pria yang memberinya rasa aman, seseorang yang membuatnya percaya bahwa cinta sejati itu ada. Suatu hari, saat senja mulai turun di langit Jakarta, Dimas mengajak Rani untuk bertemu di sebuah taman dekat rumahnya. Tempat itu sederhana, namun memiliki pemandangan yang indah. Pohon-pohon rindang dan gemericik air dari kolam kecil di sudut taman menciptakan suasana yang tenang. Saat mereka duduk di sebuah bangku panjang, Dimas terlihat sedikit gelisah. Ia menggenggam kotak kecil di tangannya, namun mencoba menyembunyikannya dari pandangan Rani. Sementara itu, Rani menikmati suasana sore, tak menyadari bahwa Dimas sedang mempersiapkan momen penting. "Dimas, kamu kenapa? Dari tadi kok terlihat aneh?" tanya Rani sambil tersenyum. Dimas menarik napas panjang dan berkata, "Rani, ada sesuatu yang ingin aku sampaikan. Ini mungkin akan terdengar mendadak, tapi aku sudah memikirkannya sejak lama." Rani menatap Dimas dengan penuh perhatian, mencoba menebak apa yang akan dikatakan pria itu. Dimas membuka kotak kecil di tangannya. Di dalamnya terdapat cincin sederhana namun indah. Dengan suara bergetar, ia berkata, "Rani, aku tahu kita belum terlalu lama bersama. Tapi aku yakin dengan perasaanku. Aku yakin bahwa kamu adalah orang yang ingin aku habiskan sisa hidupku bersamanya. Rani, maukah kamu menikah denganku?" Rani terdiam. Matahari yang hampir tenggelam membuat wajahnya bersinar lembut. Ia menatap cincin itu, lalu menatap Dimas. Ada air mata kecil yang mulai mengalir di pipinya, namun senyumnya menunjukkan kebahagiaan yang tak bisa disembunyikan. "Dimas, aku tidak tahu harus berkata apa. Tapi, ya, aku mau," jawabnya dengan suara pelan namun tegas. Dimas tersenyum lega. Ia mengenakan cincin itu di jari manis Rani, lalu menggenggam tangannya erat. Saat itu, di bawah langit Jakarta yang mulai gelap, mereka berdua mengucapkan janji untuk saling mendampingi, apapun yang terjadi di masa depan. Namun, mereka tak tahu bahwa perjalanan ini akan membawa mereka ke jalan yang penuh dengan cobaan, jauh dari yang pernah mereka bayangkan. Pernikahan Dimas dan Rani berlangsung dengan sederhana namun penuh kebahagiaan. Mereka memulai hidup baru di sebuah rumah kecil di pinggiran Jakarta, tempat yang cukup nyaman untuk membangun keluarga impian. Kehidupan mereka berjalan harmonis di awal pernikahan, dipenuhi dengan tawa, cinta, dan harapan besar akan masa depan bersama. Namun, setelah beberapa bulan, awan kelabu mulai menyelimuti kehidupan mereka. Dimas dan Rani menyadari bahwa meskipun mereka telah berusaha, belum ada tanda-tanda kehamilan. Pada awalnya, mereka menganggap ini hanya soal waktu, namun tekanan mulai datang dari keluarga Dimas. "Ibu cuma ingin kamu cepat punya anak, Dimas. Bagaimanapun, keluarga kita harus ada penerusnya," kata ibunya suatu malam ketika mereka bertandang ke rumah keluarga besar. Dimas berusaha menenangkan ibunya, sementara Rani hanya bisa tersenyum tipis. Di dalam hatinya, ia merasa bersalah karena belum bisa memenuhi harapan keluarga Dimas. Sepulang dari sana,
Rani berkata dengan suara pelan. Dimas, mungkin aku perlu memeriksakan diri. Aku takut aku yang jadi penyebab kita belum punya anak. Dimas menggenggam tangan Rani. Kita berdua akan mencari tahu, Rani. Ini bukan salahmu atau salahku. Kita hanya perlu bersabar. Mereka mulai menjalani serangkaian pemeriksaan medis. Hasilnya menunjukkan bahwa kondisi kesehatan keduanya baik-baik saja. Tidak ada alasan medis yang menghalangi mereka untuk memiliki anak. Namun, bulan-bulan berlalu tanpa perubahan. Tekanan dari keluarga Dimas semakin besar dan suasana di rumah mulai terasa dingin. Dimas, yang biasanya penuh kesabaran, mulai menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Ia sering pulang terlambat, menghindari percakapan serius dengan Rani. Sementara itu, Rani merasa semakin terisolasi. Ia mencoba berbagai cara untuk mengatasi situasi, dari menjaga pola makan hingga mencoba ramuan tradisional, namun semuanya sia-sia. Suatu malam, ketika Dimas pulang larut, Rani memberanikan diri untuk berbicara. Dimas, apakah kamu masih bahagia dengan aku? Tanyanya dengan suara pelan. Dimas terdiam sejenak sebelum menjawab, aku tidak tahu, Rani. Aku merasa ada sesuatu yang hilang. Aku ingin punya anak, Rani. Aku ingin menjadi seorang ayah. Tapi semua ini terasa seperti mimpi yang tak pernah terwujud. Kata-kata itu menghantam hati Rani seperti gelombang besar. Ia tahu bahwa Dimas mencintainya, namun ia juga tahu bahwa keinginan Dimas untuk menjadi seorang ayah lebih besar dari apapun. Malam itu, Rani hanya bisa menangis dalam diam, menyadari bahwa cinta saja tidak cukup untuk mempertahankan kebahagiaan mereka. Beberapa minggu kemudian, Dimas membuat keputusan besar. Rani, aku pikir kita sudah mencoba segalanya. Mungkin jalan kita harus berpisah, katanya dengan suara berat. Rani menatapnya dengan mata penuh air mata. Meski hatinya hancur, ia tahu bahwa ia tak bisa menahan Dimas untuk tetap bersamanya jika itu berarti menahan impiannya. Dengan berat hati, ia menyetujui perceraian mereka. Hari-hari setelah perceraian menjadi mimpi buruk bagi Rani. Ia kembali ke rumah orang tuanya dengan hati yang hancur. Namun, ia tahu bahwa ia harus bangkit, meskipun luka di hatinya masih terasa begitu dalam. Rani menjalani hari-harinya di rumah orang tuanya dengan hati yang penuh luka. Kehidupannya berubah drastis. Dari seorang istri yang penuh harapan menjadi seorang wanita yang harus memulai segalanya dari awal. Di desa kecil itu, ia menemukan ketenangan di antara sawah-sawah yang membentang dan angin sepo-sepo yang menyapu wajahnya. Namun, di balik kedamaian itu, hatinya tetap membawa beban kehilangan. Setiap malam ia teringat kata-kata terakhir Dimas sebelum mereka berpisah. Waktu berlalu, dan 3 bulan setelah perceraian, Rani mulai merasakan sesuatu yang aneh pada tubuhnya. Ia sering merasa mual di pagi hari, tubuhnya terasa lelah, dan emosinya mudah berubah. Awalnya, ia mengira itu hanya akibat kelelahan bekerja di ladang. Namun, sang ibu, yang mengamati perubahan itu, mulai curiga. Rani, apakah mungkin kamu sedang hamil? Tanya ibunya suatu sore. Rani tertawa kecil dengan getir. Bu, aku sudah bercerai 3 bulan yang lalu. Bagaimana mungkin? Namun, desakan sang ibu membuat Rani akhirnya setuju untuk memeriksakan dirinya ke puskesmas. Dengan penuh keraguan, ia menjalani pemeriksaan sederhana. Saat hasilnya keluar, wajah perawat yang memeriksa berubah. Selamat, Bu Rani. Anda hamil, kata perawat itu dengan senyum penuh kebahagiaan. Rani terdiam. Perasaan bingung, tak percaya, dan haru bercampur menjadi satu. Ia tak tahu bagaimana harus bereaksi. Ketika hasil pemeriksaan lanjutan menunjukkan bahwa ia mengandung 7 bayi kembar, Rani merasa dunianya benar-benar berputar. Berita itu cepat menyebar di desa kecil tempat Rani tinggal. Semua orang kagum sekaligus terkejut mendengar bahwa seorang wanita sederhana seperti Rani mengandung 7 bayi. Namun, bagi Rani, kabar ini adalah berkah sekaligus tantangan besar. Ia harus mempersiapkan diri untuk menghadapi masa kehamilan yang berat dan penuh risiko, apalagi tanpa kehadiran seorang suami di sisinya. Sementara itu, kabar kehamilan Rani sampai ke telinga Dimas melalui seorang teman lama. Awalnya, Dimas menganggap ini hanya kabar angin. Namun, ketika ia melihat foto Rani dengan perut yang mulai membesar, ia merasa ada sesuatu yang tak bisa ia abaikan.
Dimas dihantui rasa bersalah dan penyesalan. Ia sadar bahwa keinginannya untuk menjadi seorang ayah kini telah terwujud, namun bukan lagi bersama dirinya. Hati Dimas dipenuhi pertanyaan yang tak bisa ia jawab, dan untuk pertama kalinya sejak perceraian mereka, ia merasa rindu pada Rani. Namun, meskipun rasa penyesalan itu begitu besar, Dimas tahu bahwa ia telah mengambil keputusan yang sulit dan meninggalkan seorang wanita yang mencintainya. Kini, ia harus menghadapi kenyataan bahwa ia mungkin telah kehilangan kesempatan untuk menjadi bagian dari keajaiban itu. Waktu terus berlalu, dan kehamilan Rani semakin besar. Keajaiban yang ia bawa dalam tubuhnya menjadi sumber kekuatan sekaligus tantangan yang luar biasa. Dibantu oleh ibunya, Rani menjalani hari-hari penuh kewaspadaan. Setiap pemeriksaan ke puskesmas membawa kabar baik tentang perkembangan ketujuh janin di rahimnya. Namun, Rani tahu bahwa masa depan penuh ketidakpastian. Biaya untuk persalinan dan perawatan 7 bayi bukanlah sesuatu yang mudah ia tanggung. Meski begitu, ia tetap percaya bahwa Allah akan membuka jalan. Sementara itu, Dimas yang terus dihantui rasa bersalah akhirnya memutuskan untuk kembali ke desa tempat Rani tinggal. Dengan dalih ingin menenangkan dirinya, ia sebenarnya berharap bisa bertemu Rani, meski ia tak tahu bagaimana harus memulai percakapan. Hari itu, Dimas tiba di desa dengan perasaan campur aduk. Ia berjalan di sepanjang jalan setapak, mencoba mengingat tempat tinggal keluarga Rani. Ketika akhirnya ia sampai di depan rumah Rani, ia melihat seorang wanita yang sedang duduk di teras dengan perut besar dan wajah yang tampak tenang. "Rani," panggil Dimas pelan. Rani menoleh. Matanya langsung bertemu dengan mata Dimas. Ada keheningan sejenak, seolah waktu berhenti di antara mereka. Wajah Rani menunjukkan kejutan yang sulit disembunyikan, sementara Dimas berdiri di sana, tampak gugup dan canggung. "Apa yang kamu lakukan di sini, Dimas?" tanya Rani dengan nada datar, mencoba menyembunyikan emosi yang berkecamuk di dalam hatinya. Dimas menunduk. "Aku mendengar tentang kehamilanmu. Aku ingin tahu apakah kamu baik-baik saja." Rani menghela napas panjang. "Baik atau tidak, itu bukan urusanmu lagi, Dimas. Kamu sudah memilih jalanmu sendiri." Kata-kata itu menghantam Dimas dengan keras, namun ia tahu bahwa Rani benar. Ia tak punya hak untuk kembali ke dalam hidup Rani setelah meninggalkannya. Tapi, melihat Rani dalam kondisi seperti itu membuat hatinya terasa remuk. "Aku tahu aku salah, Rani. Aku meninggalkanmu karena aku merasa terlalu egois. Aku pikir aku tahu apa yang terbaik, tapi ternyata aku salah besar. Sekarang aku hanya ingin memastikan bahwa kamu tidak sendirian," kata Dimas dengan suara lirih. Rani menatapnya tajam. "Aku memang sendirian, Dimas. Tapi itu lebih baik daripada berada dengan seseorang yang tidak bisa menerima aku apa adanya. Aku sudah belajar untuk tidak berharap pada siapapun selain Allah." Mendengar itu, Dimas merasa kehilangan kata-kata. Ia tahu bahwa Rani telah melalui banyak hal tanpa dirinya. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu lagi, Ibu Rani muncul dari dalam rumah. "Rani, siapa ini?" tanya sang ibu dengan nada curiga. Rani menjawab singkat, "Dimas." Sang ibu menatap Dimas dengan dingin. "Kalau kamu hanya datang untuk membuat hidup anakku lebih sulit, sebaiknya kamu pergi. Kami sudah cukup menderita tanpamu." Dimas merasa dirinya tak diterima. Ia mengangguk pelan, lalu berbalik meninggalkan rumah itu dengan hati yang hancur. Namun, dalam hatinya, ia bertekad untuk melakukan sesuatu untuk Rani dan anak-anaknya, meski ia tak tahu bagaimana caranya. Hari-hari menjelang persalinan terasa semakin berat bagi Rani. Tubuhnya semakin lemah, namun semangatnya tetap kuat. Ia tahu bahwa keajaiban yang ada di dalam rahimnya adalah hadiah dari Allah, dan ia harus berjuang untuk menjaga mereka. Sang ibu, yang selalu mendukung Rani, mencoba menghubungi puskesmas setempat untuk memastikan persiapan persalinan. Namun, kendala biaya menjadi masalah besar. Operasi untuk melahirkan 7 bayi sekaligus memerlukan peralatan medis yang lengkap dan tim dokter yang berpengalaman, sesuatu yang sulit ditemukan di desa kecil mereka. Di tengah kesulitan itu, Rani menerima kunjungan dari seorang bidan yang telah mendengar tentang kehamilannya. "Bu Rani, kami akan mencoba membantu semaksimal mungkin. Tapi, untuk persalinan seperti ini, kamu harus dirujuk ke rumah sakit di Jakarta,"
kata bidan itu dengan wajah serius. Rani mengangguk, meskipun ia tahu bahwa perjalanan ke Jakarta akan memerlukan biaya besar yang tidak ia miliki. Meski begitu, ia tetap teguh pada keyakinannya. Allah pasti akan membuka jalan, Bu, jawabnya dengan senyum lemah namun penuh harapan. Sementara itu, Dimas, yang masih merasa bersalah atas keputusan yang pernah ia ambil, mulai berusaha mencari cara untuk membantu Rani tanpa membuatnya merasa terbebani. Ia menemui teman-teman lama dan bahkan mendekati atasannya di sekolah, berharap bisa mendapatkan dukungan untuk biaya persalinan Rani. Namun, saat malam itu tiba, kabar mengejutkan datang. Rani mulai merasakan kontraksi lebih awal dari yang diperkirakan. Sang ibu dengan panik memanggil bidan setempat, sementara Rani berusaha menahan rasa sakit yang luar biasa. Ini terlalu cepat, Bu. Kita harus membawanya ke rumah sakit sekarang juga, seru bidan. Namun, hujan deras yang turun malam itu membuat jalan menuju kota menjadi hampir tidak bisa dilalui. Dengan peralatan seadanya, bidan mencoba yang terbaik untuk membantu Rani melahirkan di rumah. Saat itu, di tengah malam yang penuh kecemasan, suara tangis bayi pertama terdengar. Semua orang di ruangan itu merasa lega, meskipun mereka tahu bahwa masih ada 6 bayi lagi yang harus lahir. Proses persalinan yang panjang dan penuh perjuangan membuat Rani berada di ambang kelelahan. Namun, setiap kali ia merasa ingin menyerah, ia mengingat doa-doanya selama ini. Dengan keteguhan hati seorang ibu, ia bertahan hingga bayi ketujuh lahir dengan selamat. Saat suara tangis terakhir memenuhi ruangan, sang bidan mengusap air matanya. Bu Rani, kamu luar biasa. Anak-anakmu semuanya lahir dengan selamat, katanya dengan penuh haru. Rani tersenyum lemah, matanya dipenuhi air mata kebahagiaan. Meski tubuhnya terasa sangat lemah, hatinya penuh dengan rasa syukur. Allah selalu mendengar doa kita, bisiknya. Namun, di balik kebahagiaan itu, ada satu pertanyaan yang mulai muncul di benak Dimas yang mendengar kabar kelahiran dari salah satu tetangga Rani. Apakah ia masih punya kesempatan untuk menjadi bagian dari kehidupan ketujuh anak itu? Kabar tentang kelahiran 7 bayi kembar Rani menyebar dengan cepat, bahkan hingga ke Jakarta. Orang-orang di desa berkerumun di sekitar rumah kecilnya untuk melihat keajaiban yang jarang terjadi itu. Namun, di balik kebahagiaan yang tampak di permukaan, perjuangan baru telah dimulai. Rani menghadapi tantangan besar dalam merawat ketujuh bayinya. Meskipun ia mendapatkan bantuan dari sang ibu dan tetangga sekitar, kebutuhan akan susu, pakaian, dan perawatan medis membuat situasi menjadi semakin sulit. Rani tetap bertahan, dengan doa sebagai senjatanya yang paling ampuh. Di tempat lain, Dimas yang terus dihantui rasa bersalah, memutuskan bahwa sudah saatnya ia melakukan sesuatu yang nyata. Ia tidak bisa hanya diam dan membiarkan Rani menghadapi semua ini sendirian. Dengan hati yang penuh tekad, ia kembali ke desa, meskipun ia tahu bahwa mungkin dirinya tidak akan diterima dengan mudah. Ketika Dimas tiba di depan rumah Rani, ia melihat kerumunan orang yang bersemangat membicarakan bayi-bayi kembar itu. Perlahan, ia mengetuk pintu, dan sang ibu membuka dengan wajah terkejut. "Apa lagi yang kamu inginkan, Dimas?" tanyanya dengan nada dingin. Dimas menundukkan kepalanya. "Bu, aku datang bukan untuk membela diriku. Aku hanya ingin membantu Rani dan anak-anak kami. Aku tahu aku salah, tapi aku ingin menebusnya. Tolong beri aku kesempatan." Rani, yang mendengar suara Dimas dari dalam rumah, muncul dengan wajah lelah namun tetap tegar. "Dimas, kamu tidak perlu melakukan ini. Aku sudah terbiasa tanpa kamu," katanya dengan nada datar. Namun, Dimas berlutut di hadapannya. "Rani, aku tahu aku telah melukai kamu lebih dari siapapun. Aku meninggalkanmu di saat kamu paling membutuhkan aku. Tapi sekarang aku ingin memperbaiki semuanya. Aku ingin ada untuk kamu dan anak-anak kita. Tolong, beri aku satu kesempatan lagi." Kata-kata Dimas membuat Rani terdiam. Di satu sisi, hatinya dipenuhi luka yang belum sepenuhnya sembuh. Namun di sisi lain, ia tahu bahwa membesarkan 7 anak bukanlah tugas yang bisa ia lakukan sendiri. Ia menghela napas panjang, mencoba mencari kekuatan untuk memutuskan. "Kalau kamu benar-benar ingin membantu, tunjukkan dengan tindakan, bukan kata-kata," jawab Rani akhirnya. Dimas mengangguk, menerima tantangan itu dengan lapang dada.
Sejak hari itu, ia mulai membantu Rani dalam segala hal, dari mencuci pakaian bayi hingga mencari cara untuk memenuhi kebutuhan mereka. Ia bahkan mendekati kepala desa dan beberapa dermawan untuk mendapatkan bantuan finansial. Perlahan, kehadiran Dimas membawa perubahan. Rani mulai melihat ketulusan dalam setiap tindakan Dimas, meskipun ia masih berhati-hati untuk tidak terlalu cepat mempercayainya lagi. Namun, cobaan baru datang ketika salah satu bayi jatuh sakit. Rani dan Dimas harus membawa bayi itu ke rumah sakit di kota. Dalam perjalanan itu, mereka kembali bekerja sama seperti dulu, meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih. Di rumah sakit, dokter menyampaikan bahwa kondisi bayi cukup serius dan membutuhkan perawatan intensif. Biaya yang diperlukan sangat besar, dan Dimas tanpa ragu menyerahkan tabungan pribadinya, hasil dari usahanya selama beberapa bulan terakhir. "Ini untuk anak kita, Rani. Aku akan melakukan apapun untuk mereka," kata Dimas dengan tegas. Melihat pengorbanan itu, hati Rani perlahan mulai melembut. Ia menyadari bahwa mungkin, hanya mungkin, Dimas benar-benar telah berubah. Malam di rumah sakit itu terasa panjang. Rani dan Dimas duduk di ruang tunggu, saling diam. Suara mesin medis dari ruang perawatan intensif mengisi keheningan di antara mereka. Meskipun ada jarak emosional yang masih terasa, kehadiran mereka untuk bayi itu menciptakan ikatan yang perlahan tumbuh kembali. Beberapa hari kemudian, kabar baik akhirnya datang. Bayi mereka melewati masa kritis, dan dokter memberi izin untuk membawa bayi itu pulang setelah beberapa hari observasi. Rani mengucap syukur tak henti-henti, dan Dimas tersenyum lega meskipun lelah. Sepulangnya dari rumah sakit, mereka disambut oleh penduduk desa yang telah mendengar perjuangan mereka. Kepala desa, yang merasa tergerak oleh kisah mereka, mengusulkan penggalangan dana untuk membantu keluarga Rani. "Ini bukan hanya masalah keluarga, tapi kebanggaan desa kita. Keajaiban ini harus kita dukung bersama," ujar kepala desa dengan semangat. Penggalangan dana itu mendapat respons luar biasa. Para penduduk, bahkan yang berasal dari desa-desa tetangga, memberikan sumbangan dengan penuh keikhlasan. Berita tentang Rani dan ketujuh bayinya sampai ke media lokal, dan tiba-tiba perhatian publik tertuju pada kisah mereka. Tak lama kemudian, beberapa organisasi kemanusiaan menawarkan bantuan, mulai dari kebutuhan dasar bayi hingga dukungan finansial untuk perawatan kesehatan. Rani merasa beban yang ia tanggung mulai terasa lebih ringan. Namun, di tengah semua itu, ia tetap menjaga hatinya agar tidak terlalu bergantung pada orang lain. Dimas, di sisi lain, terus menunjukkan dedikasi yang tak pernah ia tunjukkan sebelumnya. Ia bahkan mengambil pekerjaan tambahan sebagai guru les untuk mendapatkan penghasilan lebih. Setiap sen yang ia hasilkan ia serahkan untuk kebutuhan anak-anak mereka. Suatu malam, ketika semua bayi telah tertidur lelap, Dimas duduk di ruang tamu, mengamati Rani yang tengah membereskan pakaian bayi. Ia merasa saatnya tiba untuk berbicara dari hati ke hati. "Rani," panggilnya pelan. Rani menoleh, matanya masih menunjukkan kewaspadaan yang tertanam setelah luka-luka masa lalu. "Aku tahu mungkin kamu belum bisa memaafkan aku sepenuhnya. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah menyerah untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita, dan, jika kamu mau, suami yang lebih baik untukmu," ucap Dimas dengan suara yang penuh ketulusan. Rani terdiam lama, menatap Dimas dengan tatapan yang sulit ditebak. "Dimas, aku butuh waktu. Aku tidak bisa melupakan begitu saja apa yang pernah terjadi. Tapi aku tidak menutup pintu untukmu. Jika kamu bisa terus menunjukkan bahwa kamu telah berubah, mungkin aku bisa mempertimbangkan." Dimas mengangguk dengan penuh pengertian. Ia tahu bahwa perjalanan untuk mendapatkan kembali kepercayaan Rani tidaklah mudah. Namun, ia siap menjalani semuanya demi anak-anak mereka dan demi memperbaiki semua kesalahannya di masa lalu. Malam itu, mereka duduk bersama untuk pertama kalinya setelah sekian lama, berbicara tentang masa depan anak-anak mereka. Meski hati Rani belum sepenuhnya sembuh, ia mulai merasakan kehangatan yang perlahan kembali ke dalam hidupnya. Bulan demi bulan berlalu, dan kehidupan Rani serta Dimas mulai stabil. Bantuan dari berbagai pihak memungkinkan mereka memberikan perawatan terbaik untuk ketujuh bayi kembar itu. Desa tempat mereka tinggal kini dikenal sebagai Desa Keajaiban, dengan banyak orang datang hanya untuk melihat keluarga kecil itu. Dimas terus menunjukkan dedikasinya,
bekerja siang dan malam tanpa mengeluh. Setiap sen yang ia hasilkan digunakan untuk kebutuhan anak-anak mereka. Ia juga lebih terlibat dalam kehidupan keluarga, membantu Rani merawat bayi-bayi mereka, mengantar mereka ke puskesmas untuk pemeriksaan rutin, dan bahkan belajar memasak untuk membantu meringankan beban Rani. Rani, yang awalnya masih menjaga jarak, mulai membuka hatinya perlahan-lahan. Ia melihat perubahan nyata pada Dimas, yang kini jauh lebih dewasa dan bertanggung jawab. Meski begitu, ia tetap berhati-hati dalam memberikan kepercayaan penuh, karena ia tahu bahwa hubungan mereka membutuhkan waktu untuk pulih sepenuhnya. Suatu sore, saat matahari mulai tenggelam, Dimas mengajak Rani untuk duduk di halaman rumah mereka. Anak-anak mereka sedang tertidur lelap di dalam rumah, dan suasana tenang menyelimuti desa kecil itu. "Rani," kata Dimas, memecah keheningan. Rani menoleh, menunggu kelanjutan kata-kata Dimas. "Aku ingin mengucapkan terima kasih," lanjutnya. "Karena kamu memberi aku kesempatan untuk menebus semua kesalahanku. Aku tahu aku pernah menyakiti kamu dengan cara yang tidak termaafkan, tapi aku berjanji bahwa aku tidak akan pernah mengecewakan kamu dan anak-anak kita lagi." Rani tersenyum tipis, matanya mulai berkaca-kaca. "Aku juga harus berterima kasih, Dimas. Karena kamu akhirnya memilih untuk menjadi ayah yang baik bagi anak-anak kita. Aku tidak pernah berharap semua ini akan terjadi, tapi Allah punya rencananya sendiri." Dimas mengangguk. "Aku hanya berharap kita bisa memulai kembali. Tidak perlu terburu-buru. Aku akan menunggu sampai kamu benar-benar yakin." Rani menghela napas panjang, lalu berkata dengan suara yang lembut, "Mungkin, Dimas, kita memang ditakdirkan untuk menghadapi semua ini bersama. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi untuk sekarang, aku ingin kita tetap seperti ini. Saling mendukung untuk anak-anak kita." Percakapan itu menjadi awal dari hubungan baru mereka. Meskipun belum sepenuhnya kembali seperti dulu, Rani dan Dimas mulai membangun kepercayaan dan kebersamaan yang perlahan tumbuh. Ketujuh bayi kembar mereka tumbuh sehat dan ceria, membawa kebahagiaan yang tak ternilai bagi kedua orang tua mereka. Desa tempat mereka tinggal menjadi saksi bagaimana sebuah keluarga bisa bangkit dari keterpurukan dan menemukan kembali kebahagiaan melalui cinta, pengorbanan, dan doa yang tak pernah putus. Pada suatu malam, saat ketujuh anak mereka tertidur di tempat tidur yang berjejer rapi, Dimas dan Rani duduk bersama di ruang tamu. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, mereka saling tersenyum dengan tulus, penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Cerita ini mengajarkan kepada kita tentang pentingnya kesabaran, keteguhan hati, dan keikhlasan dalam menghadapi cobaan hidup. Setiap ujian yang kita alami adalah cara Allah untuk menguatkan kita dan menunjukkan bahwa selalu ada harapan bagi mereka yang bersabar. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, "Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan." Quran Surat Al-Insyirah 6. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat dengan sedemikian rupa agar terasa seperti nyata. Tujuannya adalah untuk memberikan pelajaran dan hikmah yang bisa kita ambil bersama, bukan untuk menggambarkan kejadian nyata. Terima kasih telah menyimak cerita ini hingga selesai. Jika kalian merasa cerita ini memberikan inspirasi, jangan lupa untuk memberikan komentar, menyukai video ini, dan subscribe untuk mendukung kami terus menghadirkan cerita-cerita penuh hikmah lainnya. Semoga cerita ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keajaiban itu nyata bagi mereka yang percaya dan berserah diri kepada Allah.